Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muh Munir, peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 LPTK UIN Wali Songo Semarang. Saya dari SD Negeri Kerobokan Kota Semarang. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas tentang beriman kepada Rasulullah. Mari kita simak videonya sebagai berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. SD Kerobokan? Alhamdulillah, saat semangat belajar pagi hari ini. Semangat ya semuanya ya. Ya, sebelum Pak Munir nanti memasuki materi kita hari ini, kita absen dulu. Ya, apakah hari ini anak-anak masuk semua? Alhamdulillah, berarti masuk semua ya. Berarti rajin semua ya. Anak-anak hari ini kelas 4 ini berarti rajin semua, hadir semua, tidak ada yang absen ya. Ya. Anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Go, Mas, untuk ketua kelas kita memimpin doa di depan. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih doanya pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita ada pembiasaan terlebih dahulu. Anak-anakku semuanya, pembiasaan pagi hari ini kita membaca surat pendek. Surat apa? Surat Atin. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin.
pagi hari ini ya, sebelum Pak Munir nanti memasuki materi tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak Munir akan mengulang kembali materi minggu kemarin, yaitu tentang apa? Di surat At-Tin ya. Di surat At-Tin itu apa anak-anak? Masih ingat enggak materi yang kemarin? Tentang apa surat At-Tin itu? Apa? Manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Masih ingat ya Mas ya materi kemarin ya? Apa? Manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Maka di surat At-Tin itu ketika manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya, maka di situ apa? Timbullah yang namanya kerjasama, hubungan yang baik. Betul ya? Itu materi minggu kemarin yang anak-anak sudah dipelajari dengan baik, yang sudah dipahami oleh anak-anak semuanya. Nah, sebelum Pak Munir kita masuk kepada materi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak Munir akan memberikan asesmen awal dulu buat anak-anak. Nah, asesmen apa yang diberikan Pak Munir ya? Asesmen apa yang diberikan awal? Yaitu namanya asesmen awal diagnostik non kognitif. Nah, asesmen ini anak-anak tinggal dicentang aja ya. Setelah dicentang, selesai waktunya kurang lebih 2 menit atau 3 menit. Nanti setelah itu anak-anak dikumpulkan kembali ke Pak Munir. Ya, nanti Pak Munir yang akan bergeser ke sana ketika anak-anak sudah selesai. Paham semuanya? Nah, yuk kita mulai ya. Nah, silakan ditulis nama ya. Ditulis nama lengkap kelas lalu dijawab ya. Ini asesmen. Ya. Ya, ditulis nama lengkap. Ya, silakan tulis ya. Ya, silakan dimulai dari sekarang. Ya, nanti Pak Munir yang ngambil ya. Sudah semua? Alhamdulillah, wah luar biasa ya. Nih ya, coba Pak Munir yang ngambil ya. 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 Setelah anak-anak melakukan asesmen awal dari tentang pelajaran beriman kepada Rasul Allah, kira-kira anak-anak masih ingat nggak apa itu iman? Iman artinya apa? Percaya, itu ya. Berarti itu ya kita beriman kepada Allah ya. Kita mulai ya. Nah, anak semuanya, pada pagi hari ini kita belajar itu mempunyai tujuan ya. Tujuannya apa kita belajar hari ini? Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan arti iman kepada Rasul. Yang kedua apa? Coba bareng apa yang kedua? Peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat Rasul. Yang terakhir apa? Peserta didik dapat memahami tujuan diutusnya Rasul. Nah, anakku semuanya, inilah yang kita bahas nanti bersama-sama dengan Pak Munir ya. Dengan Pak Munir, ini sangat luar biasa. Nantinya anak-anak betul-betul memahami apa yang dikatakan dengan iman kepada Rasul. Yang kedua, kira-kira nanti bisa nggak menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul? Bagaimana? Itu yang kita pelajari bersama. Yang berikutnya, misalnya nanti anak-anak setelah kita mengetahui sifatnya Rasul, tentunya anak-anak juga mengetahui bagaimana cara memahami tujuan diutusnya Rasul. Paham ya semuanya? Paham. Alhamdulillah. Luar biasa ya semua nih ya. Ya, yang berikutnya. Nah, sekarang anakku semuanya. Nih, berikutnya. Apakah itu iman anak-anak? Iman artinya apa? Percaya.
Iman artinya apa tadi? Percaya. Ini ada contoh ini, Mas, Mbak, Mas sudah percaya apa? Ini kalau contoh dalam kehidupan di sekolahan misalnya, ada sahabatku berkata, di saku celanaku ada uang sebanyak 10.000 rupiah. Hatimu membenarkan yang diucapkan sahabatmu. Itu berarti kamu percaya ya ada uang yang ada dalam saku. Tetapi jika sebelumnya kalian telah melihat uang itu di saku sahabatmu, lalu mendengarkan ucapan di atas, itu tidak dinamai dengan percaya. Artinya gimana? Teman kalian berkata, Andi, hari ini saya bawa uang 20.000. Kamu belum melihat uangnya yang dilihat oleh Andi, tapi kalian percaya. Oh iya, saya percaya. Berarti itu dikatakan iman. Seandainya uang tadi itu kalian sudah melihat duluan, tuh Andi bawa uang 20.000 Berarti kalau anak-anak melihat duluan, lalu Andi berkata saya punya uang 20.000, lalu anak-anak percaya, itu dikatakan nggak kayak gitu? Tidak. Artinya percaya itu anak-anak tanpa melihat berarti sudah meyakini bahwasanya anak-anak itu berikan kepercayaan kepada yang namanya Andi tadi. Paham ya? Yang namanya percaya betul-betul diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dikerjakan dengan amal perbuatan itu ya. Nah, yang berikutnya. Nah, beriman kepada Rasul artinya meyakini dengan sepenuh hati. Ini ya, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul-Rasul adalah utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Mereka adalah contoh tauladan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan ajaran Allah. Mas, Mbak, semuanya melihat dari sini bahwa Allah itu mengutus Rasul untuk apa katanya? Dijadikan apa? Suri tauladan. Suri tauladan itu apa, Mas, Mbak? Suri tauladan itu apa? Panutan. Oh ya, saya mengikuti Rasulullah karena Rasulullah itu diutus oleh Allah, sudah dijadikan suri tauladan, panutan, contoh. Dijadikan contoh perilakunya baik. Paham? Paham semuanya? Nah, ya. Nih. Lalu bagaimana, Pak? Kalau misalnya Allah itu sudah mengutus Rasul sebagai suri tauladan, sebagai contoh, tentunya Rasul itu mempunyai sifat. Tidak mungkin Allah langsung mengutus Rasul tanpa mengetahui sifat-sifatnya. Adakah yang tahu anak-anak sifat Rasul ada berapa? Ada 4. Pinter. Satu apa? Ayo. Yang satu apa, Mas? Sidik. Yang kedua apa? Tabligh. Yang ketiga apa, Mas? Amanah. Terus yang keempat apa? Fatona. Luar biasa. Yuk tepuk tangan semua yuk. Ya, tepuk tangan semua. Pintar-pintar semua ya. Ya, luar biasa. Pintar-pintar semua ya. Sini ya. Allah mengangkat seorang Rasul karena memiliki 4 sifat baik. Tahukah kalian? Misalnya di sini. Yang pertama ada sidik. Yang kedua ada tabligh. Yang ketiga ada amanah. Yang keempat ada kalau disingkat tuh namanya ini staff. Ya, staff itu singkatan dari apa? Sidik, tabligh, amanah, fatona. Mulai lagi, staff singkatan dari apa? Sidik, tabligh, amanah, fatona. Luar biasa, tepuk tangan dulu semua. Ya, luar biasa ya. Yang berikutnya, ya, nih lihat ke sini, Mas. Tadi kan ada 4 yang ditingkat dengan staff itu. Sekarang sidik artinya apa? Jujur. Pak Munir sekarang tanya, apakah anak-anak sudah melaksanakan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari? Belum.
Bisa nggak meneladani sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari? Insya Allah bisa ya. Jujur dalam apa Pak? Misalnya kalau di kelas tidak boleh mengambil barang milik orang lain, tidak boleh meminjamkan tidak boleh baik minum pensil tanpa seizin orang yang punya. Jadi anak-anak misalnya kok ada minuman, ada pensil milik temennya, ngomong dulu, Mas, nanti saya pinjem ya. Kalau diperbolehkan berarti anak-anak itu boleh meminjamnya. Kalau tidak boleh berarti tidak boleh digunakan. Itu artinya anak-anak sudah melakukan sikap sidik. Artinya apa? Jujur. Yang kedua apa? Tabligh artinya apa? Menyampaikan apa? Apa prakteknya? Prakteknya kalau dalam kehidupan sehari-hari di kelas apa? Kalau di sekolahan, di lingkungan sekolah apa? Menyampaikan apa? Menyampaikan apa, Mas? Menyampaikan dengan amanah. Berarti itu apa? Menyampaikan dengan penuh amanah, dengan penuh kepercayaan gitu. Apalagi maksud menyampaikan apa, Mas? Apa, Mbak? Apa maksud dari menyampaikan apa kira-kira? Yo, apa, Mas? Apa maksud menyampaikan apa kira-kira di sini? Menyampaikan apa yang dimaksud ini? Kira-kira apa? Menyampaikan apa di sini? Ya, menyampaikan apa? Ya, menyampaikan di sini kan ada menyampaikan. Nih, di sini ada menyampaikan. Nah, tuh. Ya. Nah, apa? Menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap perilaku dengan baik dan benar. Yang nomor 3 apa? Amanah artinya apa? Dapat dipercaya. Artinya anak-anakku semuanya kalau diberikan amanah oleh ketua kelas, sebagai ketua kelas, diberikan amanah sebagai sekretaris, diberikan amanah sebagai bendahara, apa harus dilakukan anak? Memberikan kepercayaan, ya, memberikan kepercayaannya. Gimana? Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Nah, sebelum melanjutkan kita ice breaking dulu bareng-bareng ya. Coba lihat di depan tadi Pak Munir ya, mencontohkan bersama-sama. Yang pertama Pak, ya gini ya. Ayo ikuti semua yuk. Nah, ya 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yang nomor 2 Pak, speakingnya. Nih, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yuk, kita coba bareng-bareng gerakannya di awal. Ini ya. Yuk, 1 ya. Ya, gini ya semua. Nah, ya. Terus, ya. Ya, yang kedua. Langsung kedua, yuk. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Gerakan yang ketiga. Ya, 1, 2, 1, 2. Ya, tepuk tangan. Ya, luar biasa. Anak-anak SD Gerobaan. SD Gerobaan. Masih kurang semangat. SD Gerobaan. Ya, masih semangat ya semuanya. Semangat. Yuk, kita lanjut ya. Yang berikutnya, Mas, Mbak, semuanya, anakku semuanya, ya. Kalau tadi ada sifat yang dimiliki oleh Rasul, tadi ada berapa? 4. Sekarang kebalikan dari sifat yang tadi, ya. Kebalikannya apa? Ini kebalikan sifat bagi Rasul yaitu mustahil. Anak-anak tahukah kalian apa? Mustahil bagi Rasul ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa? Titip. Yang kedua? Kitman. Yang ketiga? Khianat. Yang keempat? Belada.
apa? Dusta. Hah? Nih, titip artinya artinya anak-anak dalam kehidupan sehari-hari di sekolah boleh nggak Pak berkata dusta? Tidak boleh. Gimana Mas? Boleh nggak berkata dusta? Tidak boleh. Mbak, boleh nggak berkata dusta? Tidak boleh. Mas, boleh nggak berkata dusta? Tidak boleh ya. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Kitman artinya apa? Menyembunyikan artinya apa? Kalau kita punya ilmu pengetahuan, kalau kita punya sesuatu, tidak boleh kita dipakai sendiri, sampaikan kepada orang lain. Kalimat-kalimat yang baik, kalimat yang perlu dicontoh, kasih tahu sama temennya. Hari ini loh, saya punya info yang luar biasa, infonya tuh betul-betul valid, infonya betul-betul luar biasa, sehingga orang lain itu merasa senang, tidak menyembunyikan ya. Kalian punya ilmu, temennya mau belajar nggak mau, boleh nggak kayak gitu? Tidak boleh. Ya, yang nomor 3 apa? Berkhianat. Boleh nggak kita berkhianat? Tidak boleh ya. Tidak boleh kita berkhianat dengan siapapun, termasuk dengan teman sendiri, berkhianat dengan orang tua, dengan tetangga, dengan saudara. Boleh tidak? Tidak boleh. Yang terakhir apa? Belada itu artinya apa? Bodoh. Mau nggak anak-anak jadi orang yang bodoh? Coba jawab dengan semuanya dengan serentak. Mau nggak anak-anak jadi orang yang bodoh? Tidak. Ingin jadi anak yang apa? Pintar. Kalau anak ingin jadi yang pintar, apa harus dilakukan? Belajar. Ini ya, kalau bodoh itu enak nggak anak-anak? Enggak. Makanya anak-anak tuh disekolahkan di SD Kerobohan ini supaya apa? Supaya tidak bodoh. Anak-anak belajar ya, setiap hari berangkat dari rumah jam 7 sudah berangkat, sudah sarapan, sampai di sekolahan belajar dengan temennya, belajar bersama-sama. Tujuannya apa? Biar tidak bodoh. Makanya orang tua kalian itu memberikan biaya untuk berangkat sang ke sekolah. Setiap hari dikasih bekal, minuman, makanan, masih dikasih uang saku. Biar anak-anak belajar di sekolah ini dengan baik, dengan nyaman, dengan enak, biar menjadi orang pintar. Masih semangat? SD Kerobohan? Masih belum semangat? SD Kerobohan? Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu yuk. Nah, tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan dulu. Nah, tadi yang pertama anak-anak sudah paham tentang pengertian iman kepada Rasul, sudah mengetahui sifat-sifat Rasul. Yang terakhir apa anak? Tujuan diutusnya Rasul. Siapa yang tahu? Mas, siapa yang tahu tujuan diutusnya Rasul? Siapa yang tahu? Ayo. Siapa yang tahu apa tujuannya diutusnya Rasul? Nah, luar biasa ya. Pintar ya. Luar biasa ini ya. Ini luar biasa. Ini ya, kalau Pak Mudir bacakan ini ya. Di Al-Qur'an surat Al-Ahzab ini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya apa? Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul, yaitu suri tauladan yang baik bagimu. Ingat Mas, Mbak semuanya, anakku semuanya,
Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah hanya dijadikan suri tauladan dan menyempurnakan akhlak manusia. Maka dikatakan ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini ya dipahami bahwa suri tauladan yang diberikan Rasul, contoh-contoh yang telah diberikan Rasul kepada kita harus kita mengikuti dengan baik ya. Rasulullah itu tadi tauladan apa yang kita ikuti? Contoh tadi Rasulullah mempunyai sifat jujur. Suri tauladan apa lagi yang perlu dicontoh lagi? Rasulullah mempunyai sifat apa lagi tadi? Apa? Artinya apa? Menyampaikan. Hah? Menyampaikan. Nah, suri tauladan apa lagi yang perlu dicontoh? Apa lagi? Hah? Artinya apa? Percaya. Dipercaya. Apalagi yang terakhir, suri tauladan yang perlu diikuti. Fatona. Artinya apa, Mas? Cerdas. Yuk, tepuk tangan semua ya. Tepuk tangan semua ya. Luar biasa, pintar-pintar semua ya. Anak-anak pintar-pintar semua ya. 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 Lihat di sini, anak-anakku semua. Ya. Tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad SAW juga seorang Rasul lainnya adalah manusia biasa. Ingat, Rasul itu adalah manusia seperti kita. Mereka apa? Ya bisa makan, ya bisa makan, ya minum, ya juga punya anak, punya istri. Ingat ya, Rasul itu sama seperti apa yang ada di dalam kehidupan sehari kita sebagai manusia biasa. Itu ya. Nah, apa yang perlu kita idolakan? Apa yang perlu kita idolakan dengan Rasul? Ya, apa yang perlu kita idolakan dengan Rasul? Karena Rasulullah itu mempunyai akhlak yang baik. Apa Mas tadi? Rasulullah mempunyai apa? Akhlak yang baik. Itu ya, itulah yang perlu kita teladani, yang perlu kita berikan suri tauladannya, kita mengikuti akhlaknya Rasulullah ya. Ya. Nah, di samping tadi di dalam Al-Qur'an ada tujuannya diutusnya Rasul di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Contohnya bagaimana bunyi Rasulullah diutus dengan tugas-tugasnya menyampaikan pesan-pesan berupa kabar gembira. Ya, kabar buruk, kabar gembira bagi siapa yang beriman dan beramal soleh. Kabar buruk berupa peringatan agar kita menghindari dari amal buruk. Rasul juga diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini dibaca bareng-bareng yuk. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan tidak? Ayo, perwakilan tanya satu orang. Ada? Yang ditanyakan? Paham semuanya? Apa yang disampaikan Pak Munir paham? Iya, lanjut? Iya, kita lanjut ya. Nah, sekarang kalau sudah tahu tadi ada Rasul, tentunya juga ada yang namanya Nabi. Anak-anak tahu nggak apa perbedaan Nabi dan Rasul? Hah? Nah, kalau Rasul iya, luar biasa ya. Pinter ya. Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu, tetapi tidak menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Tetapi kalau Rasul, yaitu adalah Nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dan mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah. Ingat, kalau Nabi itu hanya untuk dirinya sendiri,
Tapi kalau Rasul untuk diri sendiri dan umatnya. Paham semua? Apa tadi katanya Mas? Perbedaannya Mas? Kalau Nabi nah, pintar. Mbak, kalau Rasul apa katanya Mbak? Iya, tepuk tangan semua yuk. Iya, tepuk tangan ya. Tepuk tangan semua ya, luar biasa. Pintar-pintar semua ya. Pintar-pintar semua. Nih, yang berikutnya, apa tugas Nabi dan Rasul? Tadi ya. Kalau Nabi apa tugasnya? Menyampaikan wahyu dari Allah untuk manusia itu siapa? Nah, mengajak umat untuk menyembah Allah, memberikan teladan dalam kehidupan yang baik, menjadi pemimpin dalam kebenaran dan keadilan. Itu ya tugas Nabi dan Rasul. Ini ya tugasnya luar biasa. Tugas-tugas ini harus kita teladani. Ya, teladani dalam apa? Dalam kehidupan sehari-hari, terutama anak-anak ketika di lingkungan sekolah juga di dalam lingkungan keluarga. Masih semangat? Masih semangat? Ya, coba SD Kerobokan. SD Kerobokan. Sekali lagi SD Kerobokan. Tepuk tangan ya. Tepuk tangan semuanya. Ya. Nah, yang berikutnya, apa sih kewajiban umat Islam terhadap Nabi dan Rasul? Mas, Mbak semuanya, kita sebagai umat manusia tentunya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus diikuti, mengikuti Nabi dan Rasul. Apa kewajibannya? Ini yang pertama, ya, meyakini dengan penuh keyakinan. Yang kedua, menghormati dan mencintai. Yang ketiga apa? Meneladani akhlak dan perilaku. Yang keempat, kisah Nabi dan Rasul. Anak-anakku semuanya, sudahkah anak-anak sering membaca atau melihat video tentang kisah Nabi dan Rasul? Sudah. Sering nggak? Sering. Berarti anak-anak kelas 4 ini luar biasa, ya. Luar biasa ya, anak-anak pintar-pintar semua, luar biasa semua ya. Nah, yang berikutnya anakku semuanya. Nah, yang berikutnya adalah ketika anak-anak sudah mengikuti dari awal tadi itu apa yang telah menjadi pengertian iman kepada Rasul, yang kedua sifat-sifat Rasul, yang ketiga sudah mengetahui apa tujuannya Rasul dan lain sebagainya. Hari ini sebelum kita selesai pembelajaran, kita adakan asesmen akhir. Kalau tadi ada asesmen awal, nah sekarang ada asesmen akhir. Anak-anak dikerjakan, ya, asesmen akhir ya. Silakan yuk Mas, asesmen akhirnya.
Ya, sudah selesai semua? Ayo, kumpulin lagi yuk. Belum, Pak. Belum? Ya, yang sudah kumpulin yuk. Ya sudah kumpulin. Oke. Ya, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Munir akan menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Yang pertama, materi hari ini yaitu harus meneladani dari sifat-sifat Rasul. Yang pertama apa tadi yang diteladani? Sifat Rasul yang apa tadi apa yuk? Sebutkan bareng-bareng. Apa tadi yang wajib? Apa? Yang stop, sidik, tablik, amanah, fatonah. Ulang lagi, kesimpulannya pada pagi hari ini, sidik, tablik, amanah, fatonah. Tujuan diutusnya Rasul adalah menjadi suri tauladan, menyempurnakan akhlak manusia. Ya, sekian dari Pak Munir, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul adzim. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.